Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari mengenai organ ekskresi, khususnya mengenai ginjal. Ekskresi adalah pembuangan zat-zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Misalnya karbon dioksida, garam mineral, sisa vitamin atau urea. Ginjal sebagai salah satu organ ekskresi terletak di rongga perut, sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal sebelah kiri terletak lebih tinggi, berbentuk seperti kacang merah. Ginjal pada manusia dibagi menjadi 3 bagian. Tampak pada gambar adalah irisan melintang. Yang pertama bagian luar yang disebut sebagai kulit ginjal atau korteks ginjal. Kemudian bagian tengah ini adalah medula atau sumsum ginjal, dan bagian dalam pelvis atau rongga ginjal. Kulit ginjal atau korteks renalis. Pada kulit terdapat nefron, suatu bagian yang berfungsi untuk proses penyaringan darah. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus contortus. Badan Malpighi tersusun atas kapsula Bowman dan glomerulus. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula renalis merupakan saluran lanjutan dari badan Malpighi. Terdapat lengkung Henle yang menghubungkan tubulus proksimal dan tubulus distal. Yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvis renalis, berfungsi untuk menampung urin yang sudah selesai atau sudah jadi. Kemudian terdapat kalik atau ruang berbentuk cangkir untuk menampung cairan. Jadi nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus contortus. Badan Malpighi terdiri atas kapsula Bowman dan glomerulus. Sedangkan tubulus contortus ini ada 3. Yang pertama adalah proksimal, distal, dan kolektivus. Tubulus contortus proksimal berfungsi untuk reabsorpsi, distal untuk augmentasi, dan kolektivus ini sebagai tubulus pengumpul. Gambar dari sebuah nefron. Yang pertama ini adalah badan Malpighi. Kemudian nomor 2 tubulus proksimal. Yang nomor 3 lengkung Henle. Nomor 4 adalah tubulus distal, dan yang kelima adalah tubulus kolektivus. Untuk tahap proses pembentukan urin ada 3 fase atau 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran zat-zat yang sudah tidak diperlukan. Pada proses pembentukan urin dimulai dari masuknya darah ke arteri ginjal menuju ke badan Malpighi. Di sana terjadi proses filtrasi atau proses penyaringan, maka akan terbentuk urin primer sebagai filtrat dari glomerulus. Kemudian yang kedua adalah tahap reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali apabila masih ada zat-zat yang harus dibutuhkan oleh tubuh, maka harus diambil kembali, terjadi di dalam tubulus proksimal sehingga terbentuk urin sekunder sebagai filtrat dari tubulus. Dan yang terakhir di tubulus distal terjadi tahap augmentasi. Di sini ditambahkan zat-zat yang memang harus dikeluarkan oleh tubuh. Maka pada tahap ini terbentuk urin yang sesungguhnya.
Urin yang sudah terbentuk di dalam ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kandung kemih. Kemudian dari kandung kemih nanti akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui uretra. Kandungan urin antara lain terdapat air, urea, garam-garam, amoniak, kreatinin, dan pigmen urobilin. Ini yang menyebabkan urin berwarna kekuningan dan zat-zat yang berlebihan dalam darah, misalnya vitamin atau obat-obatan. Apabila ginjal tidak berfungsi optimal, maka racun atau zat-zat yang memang seharusnya dikeluarkan dari dalam tubuh akan menumpuk dan bisa menyebabkan beberapa macam penyakit. Berikut adalah penyakit dan beberapa kelainan pada ginjal, antara lain yang pertama diabetes mellitus atau kencing manis. Ini adanya glukosa di dalam urin, antara lain karena kurangnya hormon insulin. Nomor 2, hematuria, adanya darah di dalam urin. Yang nomor 3, albuminuria, adanya protein di dalam urin. Dan yang keempat, diabetes insipidus, ini pengeluaran urin yang berlebih karena adanya gangguan reabsorpsi dan kekurangan hormon antidiuretik hormon. Yang nomor 5, nefrolithiasis atau batu ginjal, adanya endapan kristal kalsium karbonat. Endapan ini bisa saja terjadi di dalam kulit ginjal atau di dalam medula, atau mungkin juga di dalam ureter. Yang keenam adalah gagal ginjal. Ginjal yang sudah tidak dapat berfungsi optimal, maka harus dilakukan hemodialisa atau cuci darah. Selanjutnya adalah tugas sebagai latihan. Nomor 1, beri nama bagian yang ditunjuk oleh A, B, C, dan D. Kemudian nomor 2, buatlah bagan atau skema tentang proses pembentukan urin. Demikian, semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.